dari SMK Bakti Mulia Blora. Saya akan membuat simplisia daun pepaya atau karika papaya. Selamat menyaksikan. Proses yang pertama adalah proses pengumpulan bahan baku. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat adalah pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah tersebut. Proses yang kedua yaitu sortasi basah. Tahapan ini perlu dilakukan karena bahan baku simplisia harus benar dan murni. Proses ini dilakukan untuk pemisahan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Proses yang ketiga yaitu pencucian. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan tanah, getah, dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Proses yang keempat adalah perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses berikutnya. Proses yang kelima adalah pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Menurut persyaratan obat tradisional, pengeringan dilakukan sampai kadar air tidak lebih dari 10%. Pengeringan sebaiknya jangan di bawah sinar matahari langsung. Pengeringan bisa ditutup dengan kain hitam untuk menghindari terurainya kandungan kimia dan debu. Proses yang ketujuh adalah sortasi kering. Tujuan dilakukan sortasi kering adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses yang ketujuh adalah proses penyerbukan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk bahan simplisia atau dengan cara di blender. Tujuan dari proses ini adalah untuk membentuk simplisia menjadi bubuk atau serbuk sehingga mudah untuk dilakukan proses penyimpanan. Proses yang ke-8 adalah proses pengayakan. Untuk penetapan keseragaman derajat halus serbuk obat dan bahan kimia, cara yang perlu dilakukan dengan menggunakan pengayak baku yang memenuhi persyaratan. Tujuan dari pengayakan atau ukuran serbuk-serbuk adalah untuk memperoleh ukuran serbuk yang cukup baik. Proses yang ke-9 adalah proses pengemasan. Cara pengemasan simplisia tergantung pada jenis tujuan penggunaan pengemasan. Wadah harus bersih dan tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpanan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia. Proses yang terakhir adalah pemasangan label. Wadah atau kemasan suatu produk harus diberikan label. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah atau kemasan produk tersebut. Label harus berisikan informasi berupa pemberian nama simplisia yang didasarkan atas hubungan nama spesies dan nama bagian tanaman. Label tersebut juga diisi dengan klarifikasi dari tanaman yang dijadikan simplisia.